Secara perlahan itulah yang kemudian publik di Banten mengalihkan perhatian politiknya kepada Andra Soni dan Dimyati sebagai sosok yang dipilih. Tapi yang paling penting yang ketiga adalah faktor endorsement dari Prabowo Subianto. Jadi Prabowo bagi saya bukan hanya sebagai ketua umum Partai Gerindra, tapi di belakangnya secara tidak tertulis misalnya, itu adalah Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu, setiap statement politiknya itu adalah fatwa politik kepada partai-partai pendukungnya. Ketika Prabowo mengatakan Andra Soni adalah kader terbaik Gerindra, warga Banten diminta untuk mendukung beliau, tak ada cerita pilihan yang lain. Warga Banten menyatakan bahwa Andra Soni adalah orangnya Prabowo Subianto. Jadi faktor itu yang kemudian secara struktur politik berubah secara total. Kalau kita melihat secara umum, struktur kekuasaan politik di Banten kenapa kuat? Memang lebih kepada politik dinasti Bu Atut. Airin ada di situ, tapi kekuasaan bandol itu berubah, tak lagi berkuasa, yang saat ini berkuasa dan menang itu adalah Gerindra, Prabowo Subianto. Ketika memberikan dukungan politik, disitulah kemudian secara drastis saya melihat komposisi dan konstelasi politik di Banten berubah secara total. Jadi angka-angka quick count itu sebenarnya mengkonfirmasi betapa orang Banten kalau disentuh hati dan pikirannya, kenal dengan sosoknya, ternyata agak gampang juga iman politiknya untuk berubah dalam seketika. Iman politik lagi. Oke, di sebelah Mas Adi sudah ada Bang Ahmad Doli. Bu Airin kita tahu kader terbaik, sering dibilang kader terbaik dari Partai Golkar yang seharusnya mendapatkan dukungan penuh dari Partai Golkar yang berkoalisi dengan PDI Perjuangan kali ini. Tapi Bang Doli melihat hasil hitung cepat, banyak orang yang mengatakan ini anomali. Apa sebetulnya hasil analisa atau evaluasi dari internal Golkar, apa yang terjadi di Banten? Sehingga akhirnya pasangan Airin Ade kalah dibandingkan dengan pasangan Andra Soni Dimyati versi hitung cepat. Ya, kita menilai bahwa pilkada ini kan kompetisi ya, game, political game, yang juga pasti harus ada yang menang, harus ada yang kalah. Dan setiap kita yang berkompetisi harus mempersiapkan diri sedemikian rupa, mengatur strategi, mengoperasikan kerja-kerja politik gitu. Dan kami sudah lakukan itu semua dengan keyakinan yang tinggi karena memang pertama Ibu Airin ini orang yang cukup dikenal ya di Banten dan juga punya track record yang bagus sebagai kepala daerah waktu di Tangerang Selatan. Dan kita melihat bahwa figur Ibu Airin bukan hanya sekedar dari, kalau tadi disinggung soal adanya politik dinasti ya, tapi kita menilai Ibu Airin ini sudah keluar beyond dari itu, karena memang selama ini dia sebagai tokoh, apalagi perempuan, yang bisa melakukan kerja politik, komunikasi, membangun dengan masyarakat. Jadi setahu kami, apalagi 2 bulan terakhir ini, mungkin satu hari bisa puluhan titik dia hadir gitu, datang berkomunikasi dengan masyarakat gitu. Tapi kan at the end yang namanya sekali lagi kompetisi, game, itu ada yang menang, ada yang kalah, dan apalagi kalau pilkada yang menentukan akhirnya ada rakyat. Rakyat sudah memilih Pak Andra Soni dan Pak Dimyati, ya kita harus hormati. Gitu. Bahwa kemudian nanti, ya saya kalau evaluasinya nggak mungkin ya, karena kan buat kami di partai politik ini kan berkesinambungan. Bicara pilkada sekarang, ini pasti ada kaitannya dengan Pileg dan Pilpres kemarin. Ada kaitannya dengan pilkada 2020 dan seterusnya. Dan sekarang juga nanti akan bicara tentang persiapan di 2029. Di soal evaluasi, kemudian apa kemarin titik lemahnya segala macam, itu evaluasi internal kami. Oke, biasanya Bang Doli kalau ada yang kalah dalam tanda kutip ya, meskipun versi hitung cepat itu, dan padahal selama ini track recordnya itu memimpin, biasanya akan paling tidak bersuara atau menyuarakan apakah mungkin ada dugaan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi pada saat hari H maupun sebelum hari H. Tapi ini kan kita sama sekali belum mendengar ada statement apapun dari Bu Airin maupun Pak Ade Sumardi. Apakah bentuk diamnya ini adalah sebuah strategi atau sebuah bentuk penerimaan atau bagaimana Bang Doli? Kami seluruh Indonesia sekarang sedang mengumpulkan ya, kan memang waktunya masih cukup ya. Penetapan akhir itu masih pertengahan Desember. Kemudian kalau mau mengajukan gugatan masih ada beberapa hari ya. Jadi bukan hanya soal Banten, tapi kita sekarang sudah mengirimkan surat dan berkomunikasi dengan seluruh DPD daerah provinsi maupun kabupaten kota, mana yang dimungkinkan kalau memang kita posisinya kalah ya,
apa evaluasinya dan kemudian apa yang ditemukan di lapangan. Nah, kita belum bisa merilis karena memang sekarang lagi mengumpulkan data bahwa ada indikasi-indikasi yang kita anggap janggal, itu sedang kami kumpulkan. Nanti apakah itu kemudian menjadi sesuatu yang bisa dibuktikan atau tidak, kita tunggu waktu nanti akan. Jadi ada. Jadi saya dapat masukan dari tim dari DPD Partai Golkar Banten, bukan hanya Banten tapi seluruh Indonesia yang sekarang kita sedang analisis. Oke. Pak Andrasoni, apakah ada komunikasi dengan Bu Airin setelah keluarnya hasil hitung cepat? Belum. Ya nantilah. Nanti menunggu apa, Pak? Loh, ini kan masih quick count. Kita kan menghormati yang namanya proses pilkada itu dari penyelenggara. Nah, ini kan masih dalam proses penghitungan dari TPS, kemudian berangkat nanti ke kecamatan. Dari kecamatan nanti ada rekapitulasi, kemudian akan ada yang namanya berita acara yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan penyelenggara termasuk Bawaslu. Dan kemudian nanti kan ada tingkat kabupaten kota, selanjutnya nanti akan ada tingkat provinsi, pleno. Baik. Nah, kita akan menunggu itu. Kalau dengan gap selisih suara sejauh itu, Pak Andrasoni, apakah masih ada pikiran di tim dari Pak Andrasoni Dimyati untuk kita tetap harus mengawal suara kita dengan baik, semua saksi tetap dikerahkan, kewaspadaan tetap tinggi, atau ya sudah bisa lebih santai, Pak, sekarang? Enggak juga, karena kita ini kan berangkat dari partai politik. Partai politik itu kan memang selalu memproses setiap event itu bagian dari proses pengkaderan dan kemudian juga konsolidasi. Jadi konsolidasi itu bukan hanya menjelang pemilu, setelah pemilu justru kita harus melakukan konsolidasi. Salah satunya adalah melakukan pengawalan. Nah, pengawalan ini bukan diterjemahkan melakukan pergerakan massa dan bukan. Kita kan punya saksi. Saksi kita mulai dari TPS, dari kelurahan kita punya koordinator saksi. Lanjut kita juga punya saksi di kecamatan. Dari kecamatan kita punya saksi juga di tingkat kabupaten kota. Dan inilah bentuk konsolidasi. Dan semua kawan-kawan partai koalisi juga ikut terlibat di sana. Jadi ya, kami punya keyakinan dan kemudian tentu ini kan juga bagian dari evaluasi kita ke depan. Ya, kita menjadi bagian apa yang kita evaluasi, apa yang akan kita kerjakan ke depan. Salah satunya adalah kita mengevaluasi kaitan dengan cara kita berkampanye, kemudian banyak hal lah yang kita evaluasi. Karena kebetulan kan saya ketua partai. Ya. Saya ketua partai di tingkat provinsi. Artinya kami punya 1.552 ranting dan kita punya 17.000 lebih saksi. Baik. Dan kemudian saksi kita double dengan saksi tingkat 2. Jadi yang perlu sama-sama mungkin ya saya punya bayangan kita akan mengevaluasi juga sistem pemilu yang bersamaan ini bagaimana? Karena kan nggak semuanya linear juga partai pengusungnya. Ya. Nah, terkait dengan partai pengusung ya Pak, meskipun untuk di Banten Gerindra dengan Golkar itu berhadap-hadapan, tapi kita tahu kalau di tingkat nasional Kim Plus, Gerindra Golkar sama-sama ada di Kim Plus. Memang anomali yang terjadi di Banten ketika Golkar justru berkoalisinya dengan PDI Perjuangan. Karena Bu Airin memang adalah kader dari Golkar dan sama-sama tergabung dalam Kim Plus di tingkat nasional. Jadi apakah tetap akan dirangkul, apakah tetap akan memberikan porsi khusus untuk Bu Airin nanti, entah apa perannya untuk di Provinsi Banten? Ya, kan harus kita akui saya dengan Bu Airin ini kan adalah warga Banten yang berkarir di politik, mengabdikan diri untuk Provinsi Banten. Kami maju sebagai sama-sama kandidat di pilkada ini kan bukan artinya bukan pertarungan personal. Ini adalah bukan pertarungan personal, ini adalah cara kami untuk mengabdi. Dan kemudian kesempatannya diberikan kepada rakyat pada tanggal 27 November. Nah, sebelum tanggal 27 November ada waktu 2 bulan diberikan kepada kandidat untuk menyampaikan gagasannya. Kemudian untuk bisa merangkul masyarakat menggunakan media, menggunakan medsos yang diperbolehkan tentunya, alat peraga dan sebagainya. Dan tadi saya sampaikan, ini kan pengalaman pertama bagi semua calon dilaksanakannya bersamaan dengan tingkat 2. Nah, kemudian di tingkat 2 sendiri kan ada yang gubernurnya ke saya, tapi tingkat 2-nya ke kandidat lain yang bukan mitra saya. Saya sih merasa bahwa ini pengalaman pertama bagi semua kandidat, bagi semua partai, bahwa pemilu dilaksanakan bersamaan, karena kan tokoh di tingkat provinsi, tokoh di tingkat kabupaten kota itu berbeda-beda. Oke, baik. Ya. Tapi yang jelas salah satu faktor yang tadi diakui oleh Pak Andrasoni dan juga analisa dari Mas Adi Praitno adalah faktor endorsement dari
Pak Prabowo yang merupakan Ketua Umum Partai Gerindra, tapi kita juga tahu bersama kalau Pak Prabowo adalah Presiden Republik Indonesia yang pada saat Pilpres sangat memimpin dan ada faktor-faktor masih ingat orang tentang Pilpres. Makanya mungkin Pak Andra Soni juga merasa agak kecipratan juga dari hasil Pilpres. Mas Astrio, apakah memang untuk pilkada serentak ini Pak Prabowo memilih-milih memang provinsi mana yang mendapatkan, kader mana yang mendapatkan endorsement khusus dari Pak Prabowo? Karena salah satu yang kita ketahui Banten iya, Jawa Barat iya, ada spesifik sepertinya provinsi-provinsi yang diberikan sentuhan khusus oleh Pak Prabowo. Apakah memang benar ada pemilihan-pemilihan seperti itu atau bagaimana? Kita akan jawab nanti ya Mas Astrio, kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Kontroversi akan kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.